Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di seminar mini kami. Hari ini kami akan membahas satu isu penting yang menarik, yaitu apakah AI atau kecerdasan buatan dapat menggantikan peran guru pendidikan agama Islam? Lebih lanjut, diskusi ini akan melibatkan dua pembicara dan dua penanya kita pada hari ini. Pembicara pertama kita yaitu Kak Inayatul Ilahiyah dan pembicara kedua Kak Ari Windarwati. Langsung saja kita dengarkan materi pertama yaitu dari pembicara kita pertama Kak Inayatul Ilahiyah, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan seluruh peserta seminar pada hari ini. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan relatif. Pernahkah kita merasa bahwa teknologi itu bisa menjawab pertanyaan kita lebih cepat daripada guru di kelas? Inilah adalah kekuatan AI atau Artificial Intelligence yang kita mulai masuk ke dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Nah, AI memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam menyimpan dan mengelola data keislaman. Misalnya, aplikasi AI bisa menyajikan tafsir Al-Quran dan berbagai ulama menjawab pertanyaan tentang fikih, bahkan memberikan penjelasan tentang sejarah Islam secara interaktif. Siswa bisa belajar kapan saja tanpa harus menunggu jadwal guru. Selain itu, AI juga bisa menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa. Ada siswa yang lebih suka visual, ada yang lebih suka audio. AI ini bisa menyesuaikan semuanya. Ini membuat pelajaran lebih personal dan lebih efektif. Contoh nyatanya di beberapa negara sudah ada chatbot Islami yang bisa menjawab pertanyaan keagamaan dengan referensi yang jelas. Bahkan ada platform pembelajaran yang menggunakan AI untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan latihan sesuai kebutuhan mereka. Namun saya tidak mengatakan bahwa AI itu harus menggantikan guru. Saya lebih melihat AI sebagai mitra guru. Guru tetap menjadi pengarah, pembimbing, dan pemberi nilai-nilai. Tapi AI bisa membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan efisien. Jadi menurut saya, AI ini bisa menggantikan sebagai fungsi guru dalam hal penyampaian informasi, tapi tidak dalam pembinaan karakter. Peran guru tetap penting, tapi adanya AI ini bisa menjadi alat bantu yang sangat luar biasa. Mungkin segitu saja materi dari saya selaku pemateri pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Inayatul Ilahiyah selaku pemateri pertama. Kita akan lanjutkan ke pemateri kedua, kemudian setelah itu baru kita akan lakukan diskusi ya. Baik, kita persilakan kepada pemateri kedua Kak Ari Windarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan tegas, yaitu AI tidak bisa menggantikan peran guru PAI. Mengapa? Karena pendidikan agama bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga pembinaan akhlak dan spiritualitas. Guru PAI bukan hanya menjelaskan ayat atau hadis. Guru adalah teladan. Ia hadir secara emosional dan memahami kondisi siswa dan membimbing mereka dengan kasih sayang. AI itu tidak memiliki empati. AI tidak bisa merasakan kegelisahan siswa, tidak bisa menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Dalam Islam, hubungan guru dan murid adalah bagian dalam proses tarbiyah. Ada adab, ada interaksi, ada keteladanan. Bagaimana AI bisa mengajarkan adab kepada guru atau mencontohkan sholat dengan khusyuk? Saya juga khawatir jika terlalu bergantung pada AI, siswa akan kehilangan makna belajar. Belajar agama bukan hanya tahu, tetapi juga merasa dan menghayati. AI bisa menjelaskan hukum, tapi tidak bisa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Guru PAI juga berperan dalam membentuk karakter siswa di tengah tantangan zaman seperti pengaruh gadget, game online, dan pergaulan bebas. AI tidak bisa menegur dengan hikmah, tidak bisa berdialog secara mendalam, apalagi membimbing taubat. Jadi, menurut saya, AI hanyalah sebuah alat. Guru adalah ruh dari pendidikan. Tanpa guru, pendidikan agama akan kehilangan makna dan juga arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ari Windarwati selaku pemateri kedua yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap diskusi. Mungkin ada dari teman-teman yang akan bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya saya izin bertanya ya kakak-kakak. Pertanyaan saya yaitu, jika AI digunakan dalam pembelajaran PAI, bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang otentik? Baik, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk memastikan informasi dari AI sesuai dengan nilai-nilai Islam yang otentik. Itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, sumber data itu terverifikasi. Jadi AI harus dilatih menggunakan sumber-sumber Islam yang sahih dan diakui seperti tafsir dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu ada kolaborasi dengan ulama atau akademisi. Pengembangan AI itu untuk pendidikan Islam sebaiknya melibatkan para ahli agama atau ulama gitu ya, agar kontennya tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan validasi berkala. Jadi guru PAI itu tetap berperan sebagai pengawas. Jadi mereka bisa verifikasi materi yang disampaikan AI kita. Kemudian yang keempat, penggunaan platform yang resmi. Jadi sebaiknya siswa menggunakan aplikasi atau platform yang sudah direkomendasikan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut, seperti itu. Terima kasih atas Iya, jawabannya. sama-sama. Baik, ada selanjutnya yang ingin bertanya lagi? Baik, izin bertanya. Di era digital ini, yang dimana teknologi itu semakin berkembang, bagaimana sih cara guru PAI itu bisa beradaptasi dengan teknologi agar tidak tertinggal, tapi tetap menjaga nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran? Baik, pertanyaan yang cukup menarik dan juga sangat relevan. Guru PAI bisa beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan ruh spiritual dengan cara berikut. Yang pertama, bisa menggunakan teknologi sebagai alat, bukan pengganti. Guru bisa memanfaatkan media digital seperti video dakwah, aplikasi Al-Quran, atau platform pembelajaran daring untuk memperkuat penyampaian materi, bukan menggantikan interaksi langsung. Yang kedua, kita bisa menyisipkan nilai-nilai spiritual dalam konten digital. Saat membuat materi pembelajaran, guru bisa menambahkan refleksi keagamaan seperti kisah teladan atau ajakan untuk muhasabah agar siswa tetap terhubung secara batin. Yang ketiga, membangun interaksi bermakna. Meski menggunakan teknologi, guru tetap harus menjalin komunikasi personal dengan siswa, misalnya melalui diskusi online, mentoring, atau sesi tanya jawab yang membangun. Kemudian yang keempat itu menjadi teladan digital. Guru PAI harus menunjukkan akhlak Islami juga dalam dunia digital, misalnya dengan bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebar hoax, dan menjaga etika komunikasi. Seperti itu. Bagaimana kepada kakak-kakak yang bertanya, apakah sudah puas dengan jawaban pemateri kita? Sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada para pembicara hari ini atas diskusi yang menarik ini. Dari pemaparan materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya AI bisa menjadi alat bantu yang luar biasa, tapi tidak bisa menggantikan peran guru PAI dalam membimbing karakter siswa. Tapi AI juga penting gitu, karena kita mendapat tambahan wawasan dari AI gitu. Mungkin itu yang dapat
kita diskusikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.